Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Tidak terasa hari ini kita sudah masuk malam keberapa ini? Lupa. 12 apa 13? Malam 12. Sebagian lain malam 13 ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke bulan yang penuh dengan keberkahan. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak." Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Berkah, banyaknya kebaikan-kebaikan dan terus bertambah kebaikan-kebaikan tersebut langgeng. Tapi ketahuilah hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang harus kita dapatkan di bulan ini, tapi ternyata kadang tergerus, dimakan dan dicuri oleh sebagian perbuatan-perbuatan muslim dan saim itu sendiri. Seorang manusia tidak senang jika ternyata perabotan-perabotan rumah tangganya, harta-hartanya, apa yang ia miliki diambil orang, dicuri oleh orang. Dia tahu ataupun tidak, dia sadar ataupun tidak. Begitu pula lebih-lebih urusan agama, berbicara urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak sedikit amal ibadah yang digerus, dimakan dan dihabisi oleh amalan-amalan lain. Termasuk ibadah siam. Ibadah puasa yang tadinya satu-satunya ikhlas karena Allah semata, yang padahal pahala ganjarannya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadinya kullu amal ibni Adam mudha'af. Setiap amalan anak cucu Adam itu akan dilipat gandakan. Al hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan akan dikali 10. Ila 700 dhi'afin, bahkan sampai 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena satu-satunya amalan yang kebanyakan manusia melakukannya ikhlas karena Allah. Rata-rata orang kalau berpuasa jarang yang kemudian riya, jarang yang sum'ah, ingin didengar orang, ingin dilihat orang. Kenapa? Amalannya nggak kelihatan. Amal ibadah yang tidak nampak oleh kasat mata. Urusan makan, minum, ketika orang ini tidak makan, tidak minum, orang nggak tahu. Dia udah makan apa enggak? Dia udah minum apa enggak? Nggak ada yang tahu. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya amalan yang cenderung orang ikhlas melakukannya. Beda sama sholat. Masya Allah. Salat memperpanjang rukuknya, memperpanjang sujudnya. Kenapa? Karena di sampingnya ada camernya, calon mertuanya, yang melirik, memperhatikan. Masya Allah, ini anak muda, pantas untuk kujadikan sebagai menantuku. Kenapa? Ada orang yang kemudian diharapkan pujian darinya. Orang bersedekah juga demikian. Ketika ia mengeluarkan sebagian hartanya, yang tadi mungkin gak ada yang lihat, 10.000 yang diniatkan untuk dikeluarkan dan dimasukkan ke kotak-kotak amal. Tapi ketika banyak yang menyaksikan, gagal 10.000, yang dikeluarkan 100.000 yang keluar. Ingin dilihat orang, ingin didengar orang, ingin dipuji orang. Banyak amal ibadah zahirah yang nampak oleh kasat mata manusia, kadang tidak ikhlas di dalamnya. Tapi puasa, kata Allah, fa innahu li, itu benar-benar untukku. Satu-satunya amalan yang kebanyakan orang lakukan ikhlas karena Allah itu ya puasa. Karena nggak ada orang yang lihat, nggak ada orang yang tahu kalau kita sedang berpuasa atau tidak. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri kelaknya akan memberikan pahala dan ganjarannya. Ini menunjukkan besarnya
keutamaan pahala puasa yang lagi-lagi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata tidak sedikit manusia yang ketika dia berpuasa dia enggak dapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang berpuasa tetapi yang dia dapatkan hanya haus, dahaga dan lapar belaka. Kenapa? Ini yang kemudian harus menjadi catatan penting bagi kita. Apa saja yang kira-kira kita harus perhatikan, wanti-wanti, mawas diri agar jangan sampai amalan ibadah siam kita tergerus dan dicuri oleh perbuatan-perbuatan tersebut. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, di antara perkara-perkara yang bisa menggerogoti, menggerus dan mencuri amalan ibadah puasa kita adalah ketika orang tersebut ucapan-ucapannya tidak dia tinggalkan kedustaan, kebohongan, celaan, cacian, makian, namimah, ngadu domba orang, provokasi dan seterusnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zur wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Ketika ada orang tidak meninggalkan kedustaan-kedustaan, suka bersumpah palsu, berkata-kata dusta, tidak jujur, apalagi banyak pedagang yang tidak jujur, subhanallah. Banyak mengeluarkan kalimat-kalimat sumpah, demi Allah, nggak cukup nih harganya segitu. Bahkan modalnya saja nggak cukup. Ditawar orang, dia beli 100.000, ditawar 120.000. Dia mengatakan, demi Allah modalnya aja nggak cukup. Dusta. Susah Pak jadi pedagang yang jujur, karena besar sekali keutamaannya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-tajir as-saduq ma'as safaratil kiramil bararah. Pedagang yang jujur akan senantiasa bersama para malaikat yang baik. Didoakan dengan doa kebaikan. Apa doanya? Tidak lepas dari dua. Allahumma fillahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dosa orang ini, dan ya Allah, berikan rahmat dan kasih sayangmu kepadanya. Kalau dia jujur. Tapi banyak orang tidak jujur. Puasa sih puasa, tapi tidak jujur. Berinteraksi dengan orang, ditanya ini, ditanya itu, berdagang, enggak jujur. Masih melakukan kecurangan dan keculasan. Subhanallah. Masyarul muslimin rahimani rahimakumullah. Karenanya ucapan yang harus kita hindari, jangan sampai kita berdusta. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang masih berdusta, meskipun dia tinggalkan makannya, dia tinggalkan minumnya, Allah enggak butuh dengan puasanya. Artinya apa? Percuma. Dia hanya mendapatkan haus kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merengek-rengek lagi di hadapan Allah kelak. Ya Allah, mana pahala puasaku? Enggak ada. Karena dahulu ketika engkau berpuasa, kau berdusta. Ucapan-ucapanmu tak jujur. Karenanya ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, jangan sampai kemudian kita sudah letih-letih, susah payah, kita tahan dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari di ufuk barat sana, kita masih melakukan aktivitas-aktivitas maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melalui lisan kita dengan ucapan-ucapan kotor keji. Rasul sudah mengajarkan as-siyamu junnah. Puasa itu harusnya menjadi perisai, menjadi tameng bagi seorang muslim. Fala yarfuth wala yajhal. Maka jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, yang keji, dan jangan melakukan tindakan-tindakan bodoh. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang tidak ada manfaatnya, sia-sia, penuh dengan kelalaian. Maka poin yang pertama ini, hindari segala bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melalui ucapan lisan kita. Tinggalkan segala bentuk kedustaan dan kebohongan, agar pahala puasa kita tetap kelak. Sehingga persis sebagaimana kita doakan terus setiap kita berbuka puasa, habis makan dan minum kita membaca zahabaz zama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Setiap habis berbuka puasa kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya kita kering kerongkongan basah, yang tadinya haus udah kenyang dari makanan dan minuman, dan kita berharap thabatal ajru, pahala telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika Allah berkehendak. Tapi ternyata kelak di hari akhir enggak ada pahala itu, gara-gara di dunia meskipun berpuasa tidak menanggalkan dan tidak meninggalkan kata-kata dustanya. Yang kedua yang juga kita harus perhatikan
Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, adalah anggota badan kita yang lain. Makanya di antara pencuri yang paling besar di bulan Ramadan, yang mencuri dan menggerogoti serta menggerus amal ibadah pahala-pahala kita di bulan Ramadan adalah media. Alat-alat komunikasi, televisi ini banyak mencuri perhatian. Daripada kita sibuk dengan bacaan Al-Quran, malah banyak nonton televisi. Nggak ada manfaatnya bagi kehidupan akhiratnya, kecuali kalau yang ditonton adalah bacaan-bacaan Al-Quran, mendengarkan tayangan-tayangan pengajian dan kajian bermanfaat untuk akhiratnya. Tapi jika tayangan-tayangan yang tidak ada pendidikan agama di dalamnya, yang cuma hanya tawaan, candaan, maka tinggalkan. Khawatir Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban kepada kita semua dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Apa di antaranya? Pendengaran dan mata, ini anugerah dari Allah. Sehingga dalam surah Al-Isra ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm, innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan sekedar ikut-ikutan sesuatu yang tanpa ilmu, tak diketahui, jangan ikut-ikutan. Kenapa? Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, dan penglihatan, wal fuad, dan hati serta akal fikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran yang kita miliki, telinga, kuping ini kita pergunakan untuk apa? Di bulan Ramadan masih suka nyetel musik dakbuk dakbuk dakbuk. Apalagi sebentar lagi nih mau mudik nih. Kira-kira berapa hari lagi? Tergantung. Ada orang yang mungkin mudik melakukan perjalanan dari Jakarta ke wilayahnya masing-masing, ke kampung halamannya 3 hari sebelum Lebaran, seminggu sebelum Lebaran. Coba lihat, dia menggunakan mobil pribadi yang ada di sana hanya menyetel, menghidupkan nyanyian-nyanyian yang hadir bukan malaikat tapi para setan. Sehingga nggak ada manfaat. Tinggalkan semua perkara-perkara yang melalaikan. Karena Rasul SAW mengatakan, laisa siyam, bukanlah puasa yang sejati itu cuma hanya menahan diri dari makan dan minum. Innamas siyam minal lagwi warrafath. Tetapi sesungguhnya puasa yang sebenarnya, puasa yang sejati itu ketika seseorang tidak melontarkan ucapan-ucapan yang penuh dengan kekejian dan kemungkaran, kalimat-kalimat yang penuh dengan keburukan. Begitu pula tidak melakukan perkara-perkara yang melalaikan. Nah, para ulama menjelaskan di antara bentuk-bentuk kelalaian itu adalah mendengarkan musik-musik yang disetel dimanapun ia berada. Tinggalkan, setel mulai hari ini pengajian-pengajian, kajian-kajian. Begitu pula ayat-ayat Al-Quran yang dilantunkan. Sehingga insya Allah hati kita menjadi tenang, karena dari itu semua bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala mengatakan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati kalian akan menjadi tenang. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Maka pendengaran akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Begitu pula mata, penglihatan, jangan diarahkan kepada sesuatu yang dilarang dalam syariat. Tinggalkan semuanya, karena akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua pun sama. Tangan ini sangat besar dampaknya, baik pada kebaikan ataupun pada keburukan. Maka jaga. Yang pertama jaga lisan, yang kedua jaga tangan. Rasul SAW mengatakan, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik itu adalah seorang muslim yang mampu menjaga lisannya dan mampu menjaga tangannya. Banyak orang mungkin tidak bermaksiat menggunakan lisannya, tapi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan tangannya. Atau sebaliknya, dia tidak bermaksiat menggunakan tangannya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menzalimi orang dengan ucapan-ucapan lisannya, mencela, memaki, menghina dan merendahkan orang lain. Karenanya para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, jangan sampai kita sudah letih, bercapek-capek menahan diri dari makan dan minum sepanjang hari, kelak di hari akhir tidak dapatkan pahala. Karena apa? Karena telah digerus, telah digerogotin dan dihabisi oleh perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tinggalkan semua perkara-perkara yang bentuknya maksiat kepada Allah. Dengan cara demikian insya Allah kelak di hadapan Allah
kita akan menjadi manusia yang paling berbahagia. Itu yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya orang yang berpuasa itu adalah orang yang paling bahagia. Bahkan kebahagiaan itu dia dapatkan dua. Lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan pertama ketika dia berbuka. Makanya setiap orang berbuka senang. Enggak ada yang berbuka menangis, enggak ada. Pasti senang, bahagia. Karena apa? Basah kerongkongan, kenyang lagi setelah lapar, haus pun juga lenyap. Yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan yang paling besar adalah ketika ia akan berhadapan dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap menjadi manusia yang dikatakan oleh Allah, wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah penduduk surga kelak akan sumringah, senang, berbahagia, bersukacita. Dengan satu alasan yang besar, bukan sekedar karena masuk surga semata, tetapi bisa memandang dan melihat langsung wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Semoga kita semua dengan amaliyah dan aktivitas ibadah siyam, ibadah puasa, kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat. Karena memang mustahil kita bisa bertemu dengan Allah secara langsung di alam dunia. Jangankan kita, Nabi Musa alaihissalam saja tak akan pernah mampu. Seorang nabi, seorang rasul tidak mampu dan tidak bisa langsung memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Tapi kelak di hari akhir, orang-orang yang mendapatkan keutamaan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala karena perantara amal ibadahnya di antaranya puasa, mendapatkan keutamaan, masuk surga pun melalui pintu khusus yang dikenal dengan Ar-Rayyan. Satu pintu yang akan terbuka bagi orang yang melakukan ibadah puasa, ibadah siyam di dunia, maka akan diberikan pintu khusus. Andai saja boleh kita kiaskan dan analogikan, dikiaskan dan dibandingkan, cuma nggak mungkin dibandingkan. Karena urusan akhirat tidak akan pernah sama dengan urusan dunia. Tapi sekedar memberikan pendekatan penalaran, memberikan pendekatan pemahaman. Apa itu? Ketika kita mungkin diundang oleh presiden, terlepas suka ataupun tidak, karena susah. Sekarang lagi zaman apa? Politik. Ini masalahnya. Saya nggak pro dengan yang ini. Mau diundang nggak mau hadir. Subhanallah. Ini contoh kecil. Diundang oleh presiden, diberikan jamuan makan di istana presiden, diberikan pintu masuk khusus. Yang lain mungkin diundang juga, tapi nggak melalui pintu khusus. Ada bodyguard-bodyguardnya, pintu khusus yang kemudian disiapkan. Dan setelah masuk ke dalam istana presiden, yang nyambut langsung tuh presiden. Bukan lagi bawahan-bawahannya. Betapa bahagianya. Bahkan bisa jadi orang lupa dengan makanan dan minuman karena bahagia dengan orang yang selama ini dia puja-puja, yang dia sanjung-sanjung, yang dia puji-puji. Terlebih kelak di hari akhir kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti akan jauh lebih berbahagia lagi. Karena kita akan diberikan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah langsung yang memberikannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan bisa memotivasi kita semua agar semakin meninggalkan segala bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dari yang kecil sampai lebih-lebih yang paling besar. Agar jangan sampai amal ibadah puasa kita yang sudah kita bangun selama ini, sekian hari ini, bahkan mudah-mudahan 1 bulan penuh nanti kita bisa laksanakan, tidak tergerus dan hilang dicuri oleh amalan-amalan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.